Khusus yang bawa HP, saya kurang bawa HP cuma maksa. Pilih lampunya pansel barang usah. Ayo. Khusus yang bawa handphone, nyalakan flash HP-nya. Saya doakan yang nyalain lampu HP, semoga segera bisa berziarah ke Makkah ke Madinah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sen duwe utang-utang indah lunas. Sen jodoh-jodoh dan nikah. Yang belum punya keturunan segera diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Ayo semuanya. Pokoknya cuma nyalain HP itu mau yakin. Ayo. Walaupun HP kreditan ya rakyat. Semuanya kalau lampunya. Ayo semuanya jangan. Semuanya dijalankan HP-nya diangkat, semangat berselawat semuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Jenengan kalian berdua semua harus meyakini bahwa kita hadir di tempat ini karena Allah menghendaki kita, insya Allah menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kita tidak diinginkan oleh Allah untuk menjadi manusia pilihan yang lebih baik, mungkin bisa jadi malam hari ini salah satu dari kita yang hadir lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Allah menghendaki kita hadir di majelis ini, malam hari ini waktu kita dihabiskan untuk berzikir kepada Allah dan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Zikir kepada Allah untuk obat hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innun qulub. Dengan kita sering menyebut nama Allah, dengan sering kita berzikir kepada Allah, dengan sering kita mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjadi obat buat hati kita, khususnya buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Di akhir zaman banyak manusia bergelimang harta, dia kaya, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya jabatan, tapi hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena hatinya dan imannya tidak sejalan. Kenapa? Karena dia lalai kepada Allah, dia lupa kepada Allah. Yang dia andalkan hanya akalnya saja. Dia lupa bahwa ada zat yang menciptakan akal kita dan mengontrol akal kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah obat buat hati kita. Zikir kepada Allah, mengingat Allah, menjauhkan kita dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Zikir kepada Allah menjauhkan kita dari bala yang turun ke dunia. Zikir kepada Allah menjadikan kita terselamatkan dari fitnahnya dunia. Allahumma la ilaha illallah bismi wa man dakhala khisni aminan min adabillah. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, artinya dia beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, aminan min adabillah, dia akan diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Jangan pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah. Habiskan waktu kita, habiskan sisa umur kita untuk selalu mengingat Allah, memuji kebesaran Allah, dan bersolawat pada kekasih Allah. Makhluk yang paling dicintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malam hari ini usia kita, waktu kita dihabiskan untuk bersolawat pada Nabi Muhammad, di mana dikatakan solawat ini adalah salah satu amalan umatnya Nabi yang tidak mungkin tertolak, yang pasti diterima dan pasti diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiris sholah ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita yang lain bisa sah tapi belum tentu diganjar pahala oleh Allah. Sholat kita sah belum tentu diganjar pahala. Zakat kita bisa jadi zakatnya sah tapi belum tentu diganjar pahala. Haji kita, umrah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya masih antara diterima atau tidak oleh Allah, terkecuali sholawat. Terkecuali sholawat. Malam hari ini kita berkumpul bukan hanya 1-2 orang yang membaca sholawat, tapi ribuan umat membaca sholawat. Bisa bayangkan, padahal 1 sholawat diganjar 10 rahmat Allah, 10 sholawat diganjar 100 rahmat Allah, 100 sholawat diganjar 1000 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berapa ribu umat bersolawat bareng-bareng dari jam 8 sampai jam segini. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah pahala yang diturunkan Allah di tempat ini. Insya Allah seluruhnya yang datang ke tempat ini pulang dari majlis ini dijadikan manusia-manusia yang lebih baik oleh Allah. Lebih baik ibadahnya, lebih baik budi pekertinya, lebih baik nasibnya, dan lebih baik nasibnya dunia dan akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya. Nopo malih jenengan Kaling Kulo malam hari ini tepat berada di bulan Rajab. Besok hari Sabtu kita akan masuk tanggal 27 Rajab. Ada salah satu peristiwa yang istimewa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Malam tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Diundang, bukan minta. Hebatnya Rasulullah. Makanya begitu Rasulullah diundang oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha, adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sebelum menaik sebelum melaksanakan Mi'raj, Rasulullah mampir dulu ke makamnya Nabi Musa. Apa gunanya? Karena dulu Nabi Musa pernah minta ingin berjumpa dengan Allah. Ini bedanya kanjeng Nabi Musa nyuwun ke Gusti Allah, ya Allah, kula ingin kepanggih panjenengan. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengan dirimu. Tanya Allah, untuk apa gunanya? Agar semakin memperkuat imanku, semakin menambah cintaku. Nabi Musa minta untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek Nabi Musa sing nyuwun. Nek Nabi Muhammad sing disuwun oleh Gusti Allah. Diundang untuk naik ke Sidratul Muntaha. Berjumpa Nabi Muhammad dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia, nggak ada satupun manusia yang pernah berjumpa dengan zatnya Allah kecuali Rasulullah SAW. Ada Nabi. Oleh-olehnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj apa? Perintah salat 5 waktu. Ini penting, khusus Zahir Mania dan para pecinta sholawat yang lain. Jenengan senang hadir di majelis sholawat, saya teruskan, habiskan umur kita untuk memuji Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, niki Allah memanggil Rasulullah langsung memberikan perintah sholat kepada Nabi Muhammad, tidak melewati malaikat Jibril, langsung. Kalau amal ibadah yang lain Allah memerintah umat ini lewat malaikat Jibril, zakat, sedekah, haji dan lain-lain lewat malaikat Jibril, ada perantaranya. Khusus sholat Allah memberikan perintah ini langsung lewat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Bahwa amal yang satu ini yang menentukan panjenengan menjadikan amal ibadah yang lain baik tergantung dari sholatnya. Dikatakan nanti di akhirat bahwa amal umat Nabi Muhammad yang pertama kali dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawabnya adalah sholatnya. Apabila sholatnya benar, apabila sholatnya baik, maka amal yang lain juga ikut baik, ikut diterima oleh Allah. Tapi ini sholatnya tidak baik, sholatnya tidak benar, sholatnya tidak sama dengan sholatnya Nabi, sholatnya tidak sama dengan para sahabat, sholatnya tidak sama dengan para tabi'in, sholatnya tidak sama dengan para ulama yang meneruskan Nabi Muhammad, amal ibadah yang lain juga dalam keadaan terancam. Hebatnya lagi, di dalam sholat ada pembacaan sholawat. Salah satu rukun kita agar sholat kita sah, sholat kita diterima oleh Allah adalah membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jenengan sholat khusyuk tapi nggak baca kalimat ini, buatan muji kanjeng Nabi, sholatnya wasah, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kembali kepada Nabi, karena sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi sholat kita nggak khusyuk, sholatnya wong brebes, sholatnya nomor ini windu haji. Bisa jadi ketika sholat kita berdiri Allahu Akbar, iling karo dagangan ora payu-payu sini. Allahu Akbar, iling karo MIF mau nagih kreditan motor lunas. Allahu Akbar, ingat HP kita bunyi, lupa kepada Allah. Bisa jadi kita ketika sholat, kualitas sholat kita hanya ketika usolli iling Gusti Allah, baru usolli wali dan Gusti Allah. Model sholat jenengan kalian pulau seingatan itu. Alhamdulillah di tengah-tengah sholat ada bacaan sholawat, di mana dikatakan oleh ulama-ulama kita, oleh para guru-guru kita, jenengan sebagai umat Nabi lek pingin dumone panjenengan digobur kali Gusti Allah, maka buka doa kita dengan baca sholawat dan akhiri doa kita dengan baca sholawat. Kenapa? Bisa jadi doa kita diterima oleh Allah karena sholawat. Makanya doa kita oleh para ulama disuruh ditaruh di tengah-tengah antara sholawat dan sholawat. Tengah-tengah adalah permintaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena sholawat yang akan disampaikan oleh malaikat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma jenengan ini ahli sholawat, saya Zahir Mania ini datang dari Cilacap, dari Brebes, dari mana? Dari Cirebon. Kenapa? Bumi Ayu nih, Bumi Ayu ini Bumi Ayu jelas. Purwokerto, Banyumas, mana lagi? Haji Barang, Tegal, Korea Selatan, Royang, Kendal, Joglogi Kendal. Udah dari mana-mana. Panjenengan itu datang dari mana-mana ke tempat ini kalau bukan karena didasari cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sholawat, nggak mungkin malam hari ini jauh-jauh ke tempat ini. Ngomongnya panggonannya becek. Ya, ini panggonannya tadi, panggonannya ini roda hutan. Saya perjalanan dari Pekalongan sampai ke daerah Margasari itu hujan luar biasa. Saya pikir di sini hujan, ternyata hujan berkah malam hari ini. Masya Allah. Itu artinya apa? Artinya bahwa hati kita memang betul-betul terpaut cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satu bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad
adalah kita sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang cinta kepada Nabi, dia akan bahagia, dia akan senang kalau mendengar kekasihnya dipuji oleh orang lain. Jenengan naik ke rumah emiran, kalau kita dengar ada orang memuji Nabi Muhammad, jenengan senang nggak? Kalau jenengan dengar orang tua panjenengan dipuji oleh orang lain, jenengan bangga nggak? Kita bangga, bapak kita dipuji oleh orang, orang tuanya ini, ayah ini orang Masya Allah, orang hebat, ahli dzikir, ahli sholawat. Kita sebagai anaknya bangga. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kekasihnya dipuji, maka Allah ikut bahagia. Kalau ada orang berselawat pada Nabi, Allah juga bahagia. Kalau ada orang membahagiakan Nabi, Allah juga bahagia. Kalau Allah bahagia, Allah ridho, Allah senang, maka Allah akan menurunkan berkah dan rahmatnya ke muka bumi ini. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada umat ini setiap hari menyakiti hati Nabi, membuat sedih Nabi, membuat nangis Nabi Muhammad, maka sama halnya membuat nangis Allah, membuat sedih Allah, membuat marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membuat sedih Nabi Muhammad? Kita durhaka kepada orang tua, menyakiti hati Nabi. Kita meninggalkan sholat dengan sengaja, menyakiti hati Nabi. Kita meninggalkan zakat dengan sengaja, menyakiti hati Nabi. Kita melaksanakan maksiat dengan sengaja, menyakiti hatinya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau kita berbuat dosa, berarti kita mendaftarkan diri kita menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad permintaannya kepada Allah yang utama adalah, ya Allah, kula boten purun, ya Allah, saya nggak ingin ada satu saja umat saya yang kau masukkan ke dalam neraka. Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad ini pun kuat masyarakat desa apa nih? Windu wajib. Nabi Muhammad dulu 1400 tahun yang lalu sudah minta kepada Allah, ya Allah, itu umat saya yang ada di desa Windu Aji, jangan sampai satu pun ada yang masuk ke dalam neraka. Biarkan mereka semua masuk dalam surga bersama diriku. Selamatkan ketika mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Selamatkan ketika berada di mizanmu. Selamatkan ketika mereka berjalan menuju surgamu bersama syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini dalu niki malam hari ini kita semua membalas sedikit kebaikan Nabi Muhammad, membalas sedikit saja ini. Kita walaupun kita beribadah seumur hidup kita, belum bisa membalas jasanya Nabi Muhammad SAW. Pun nek jenengan cinta kepada Nabi, bungah di hatinya Nabi, bahagiakan Nabi, bikin Nabi bangga punya umat seperti kita dengan cara apa? Perbanyak zikir kepada Allah dan selawat pada Nabi Muhammad, dan berusaha jauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususon, ayo semua yang ahli selawat, hormati orang tuamu, hormati ayah dan ibumu. Jenengan hadir ke majlis, hadir di hall, ono habib salaman cium tangan, rebutan cium tangan, ono kiai rebutan cium tangan, ono gus rebutan cium tangan. Begitu pulang ke rumah, ibunya nggak pernah dicium tangannya, bapaknya nggak pernah dicium tangannya. Keliru. Jenengan saya ngambung tangannya habib, ngambung tangannya kiai, ngambung tangannya guru saya. Di rumahmu ada kunci surga, ada kunci surga. Apa itu? Ridhonya orang tua kita. Jenengan walaupun ibadah sampai niki badoi sampai pecah sujud bendino sampai pecah badoi, bukan cuma direntok badoi tapi sampai pecah badoi. Nek wong tuamu orang ridho di jenengan, tetap di neraka tetap. Ridho Allah fi ridhon walidain. Ridhonya Allah berada di tangan ridho kedua orang tua kita. Ayo salaman sama habaib, saya minta berkahnya habaib. Salaman sama kiai, saya minta berkahnya kiai. Salaman sama gus, sama guru kita saya. Tapi jangan lupakan orang tuamu. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik, ketika beliau masih hidup, beliau rajanya wali di zamannya. Ada satu orang datang kepada beliau, Bib, kula nyuwun donga saking jenengan. Bib, minta berkah doa dari panjenengan. Beliau cuma tanya, ibumu si urip apa ora? Kasih urip, beliau cuma jaluk donga karaku, jaluk donga karo ibumu. Kenapa kata beliau? Karena doa ibumu itu lebih mujarab, lebih manjur ketimbang doanya 70 wali itu. Tuhan ibu siji. Doanya wali satu aja sudah diijabah, apalagi 70 wali. Katanya beliau, doa ibu kita itu melebihi doanya 70 wali itu rojone wali di zamannya. Hormati ibumu. Ayo, jangan cuma ahli sholawat tapi sama ibunya orang tua bosok. Diundang karo ibu
Nah, oi. Apa nih? Nah, oi. Ini model apa? Dipanggil ibunya, nah, dalam. Panggil bapaknya, nah, dalam pak. Pecinta sholawat sama orang tuanya nggak tahu. Nggak bisa. Nggak benar itu. Orang kalau cinta Nabi, cintai orang tuanya. Orang kalau cinta Nabi, hormati kedua orang tua, terlebih-lebih ibumu. Karena derajat ibu kita 3 kali di atas derajatnya bapak kita. Ibu dihormati. Nyuwun sewu, walaupun ibu tangan itu dohirem sini. Terus ambung niat ngambung Hajar Aswad mau kita. Kan kaya ibu Hajar Aswad ngambung. Hidup-hidup ngambung Hajar Aswad. Enggak apa-apa. Yang penting apa? Kita nggak lihat bentuknya, tapi kita lihat ridhonya. Begitu. Yang hadir majelis sholawat, ahli majelis sholawat, pulang dari sini perbaiki akhlakmu pada kedua orang tua. Mau hadir majelis, kalau dilarang oleh orang tuanya, jangan berangkat. Cukup nonton lewat YouTube. Kenapa? Dengan walaupun hadir ke tempat ini, tapi kalau orang tuanya nggak ridho, percuma. Yang dicari itu ridhonya ibu, ridhonya bapak. Cari dulu ridhonya orang tua, baru Anda berangkat ke majelis. Insya Allah semuanya yang hadir malam hari ini, pulang dari tempat ini menjadi anak-anak yang birrul walidain semua. Menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi saya sedikit nambahin eman-eman. Karena Habib Ahmad tadi ngomong, ini tidak ada ceramahnya. Ini full sholawatan. Tapi aku punya kesempatan hadir benoto istirahat. Mulai mau hadir. Semua ini tak sebentar lo nang layar mana pemain hadir terus. Rotok kali kopi bulan nanti. Tak kasih kesempatan ini. Kita lanjutkan lagi. Sampai jam berapa punya jalan? Hah? Oh sampai jam 12. Dia mau jam 12. Subuh sudah disambut. Belum kan? Awal tinggi. Orang sholat isya sudah mau sampai subuh dan sholat subuh dulu. Harus sholat isya dulu nanti. Termasuk saya belum sholat isya. Saya jujur aja, al-jujur minal iman. Al-jujur minal iman. Saya belum sholat isya. Saya nyampe tadi istirahat 5 menit terus naik panggung. Masya Allah. Demi masyarakat Brebes, karena saya lama tidak ketemu dengan Zahir Mania yang ada di Brebes. Insya Allah mudah-mudahan habis dari malam ini kita akan sering-sering berjumpa kembali. Nanti insya Allah bulan Syawal kita akan ketemu di Gedung Paruk lagi Purwokerto. Terus kita akan ketemu lagi di Aji Barang lagi. Ada jadwal di Aji Barang lagi insya Allah. Hah? Tanggal berapa saya nggak tahu. Saya belum lihat jadwalnya. Mahir, Habib terus. Saudara Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim
سيدنا الذي تنحل به العقد وتنفرج به الرغائب وحسن
Amen.